Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari kelas PTIKC dengan NIM 22029501069. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang arsitektur protokol untuk memenuhi tugas dari Bapak Fadil Rahman Baso SPD MPD selaku dosen mitra kami pada mata kuliah komunikasi data. Baik, langsung saja masuk ke materi, yaitu pengertian arsitektur protokol. Arsitektur protokol adalah suatu rancangan atau model yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan protokol jaringan. Arsitektur protokol bertujuan untuk memastikan bahwa protokol jaringan yang dibangun dapat berinteraksi dengan perangkat lunak atau perangkat keras lainnya dalam jaringan komputer, serta memastikan bahwa protokol tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam arsitektur protokol terdapat beberapa lapisan atau layer yang menggambarkan fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang terkait dengan protokol jaringan. Setiap lapisan memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dalam memproses, mengirim, dan menerima data melalui jaringan komputer. Arsitektur protokol yang paling terkenal adalah model OSI atau Open System Interconnection dan model TCP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol jaringan adalah seperangkat aturan atau prosedur yang mengatur cara komputer dan perangkat lain berinteraksi dari komunikasi melalui jaringan komputer. Protokol jaringan digunakan untuk mengatur aliran informasi antara perangkat di dalam jaringan dan memastikan bahwa informasi yang ditransfer sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Selanjutnya, karakteristik protokol. Karakteristik protokol yang pertama yaitu langsung. Bila dua sistem menggunakan point-to-point link, entity pada sistem dapat dikatakan berkomunikasi secara langsung, yakni kontrol informasi dan data melintasi langsung di antara kedua entity tanpa adanya pengatur lain. Yang kedua yaitu langsung. Apabila sistem dihubungkan dengan switch jaringan komunikasi atau mempunyai konfigurasi multipoint, maka tidak akan terjadi komunikasi protokol secara langsung. Yang ketiga yaitu monolitis. Pada sistem monolitis, teks-teks komunikasi pada sebuah entity diperlakukan sebagai sebuah unit. Yang keempat yaitu terstruktur. Pada sistem terstruktur, rangkaian protokol yang digunakan mempunyai lapisan atau hierarki. Yang kelima yaitu simetris atau tidak simetris. Sebuah protokol bersifat simetris jika dapat melakukan komunikasi antara entitas sejenis, sedangkan asimetris diterapkan pada protokol yang mempunyai tingkatan lebih tinggi atau lebih rendah, misalnya hubungan klien dan server. Yang keenam yaitu standar atau non-standar. Sebuah protokol non-standar adalah protokol yang dibuat untuk suatu situasi komunikasi tertentu, umumnya dirancang untuk model komputer khusus. Selanjutnya, materi fungsi protokol. Yang pertama yaitu encapsulation. Setiap PDU atau protokol data unit terdiri dari data dan information control. Yang kedua yaitu segmentasi dan resembling. Segmentasi merupakan pemecahan atau menjadi blok-blok yang berukuran sama, sedangkan resembling adalah pengumpulan kembali sebuah data dari blok-blok yang sudah disegmentasi. Yang ketiga yaitu connection control. Kontrol koneksi berhubungan dengan metode yang digunakan untuk melakukan pertukaran data antar entity. Yang keempat yaitu order deliver. Apabila dua buah entity pada host yang berlainan berkomunikasi, maka ada kemungkinan paket-paket data tidak bisa secara bersamaan akibat melintasi jalur-jalur yang berlainan. Yang kelima yaitu flow control. Flow control merupakan suatu fungsi yang ditunjuk
untuk membatasi jumlah atau rate data yang dikirim oleh suatu entiti yang mentransmisi. Yang keenam yaitu error control. Error control diperlukan untuk menjaga informasi dan data dari kerusakan. Biasanya error control terdiri dari error detection dan transmisi ulang. Yang ketujuh yaitu addressing. Yang kedelapan yaitu multiplexing. Selanjutnya yaitu model OSI atau Open System Interconnection. Pengertian model OSI atau Open System Interconnection yaitu suatu model konseptual yang terdiri atas 7 layer yang masing-masing layer tersebut mempunyai fungsi yang berbeda. OSI dikembangkan oleh badan internasional yaitu ISO, yaitu International Organization for Standardization pada tahun 1977. Model ini juga dikenal dengan model 7 lapis, OSI atau OSI 7 layer model. Definisi masing-masing layer pada model OSI terbagi atas 3. Yang pertama yaitu application layer atau lapisan aplikasi, yang kedua yaitu presentation layer, yang ketiga yaitu system layer. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan OSI layer. Kelebihan pada OSI layer yaitu memberikan bahasa dan referensi yang sama antar sesama profesional. Jaringan membagi tugas jaringan ke dalam layer-layer logis demi kemudahan dalam pemahaman, memberikan keleluasan fitur-fitur khusus pada level-level yang berbeda, memudahkan dalam troubleshooting, mendorong standar interoperability antar jaringan dan peranti, memberikan modularity dalam fitur-fitur jaringan, atau developer dapat mengubah fitur-fitur tanpa mengubah dengan cara pendekatan keseluruhan. Adapun kekurangan pada model OSI layer, yang pertama yaitu layer-layer OSI adalah teoritas dan dalam penerapannya belum tentu melakukan fungsi yang sesungguhnya. Adapun kekurangan pada OSI layer, yang pertama yaitu layer-layer OSI adalah teoritis di dalam penerapannya belum tentu melakukan fungsi yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu implementasi suatu protokol tertentu bisa tidak mewakili setiap layer OSI atau bisa tersebar di beberapa layer. Adapun model TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP atau IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP atau IP stack. Protokol TCP atau IP dikembangkan pada akhir dekade pada tahun 1970-an hingga awal 1980-an, sehingga sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas atau WAN. TCP atau IP merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transfer jaringan fisik yang digunakan sehingga dapat digunakan di mana saja.
Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang sederhana yang disebut sebagai alamat IP atau IP address yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lain di internet. Protokol ini juga bersifat routable yang berarti protokol. Selanjutnya yaitu model TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol. Yang pertama yaitu keunggulan TCP atau IP adalah sebagai berikut. Open Protocol standar yaitu tersedia secara bebas dan dikembangkan independen terhadap komputer hardware ataupun sistem operasi apapun. Karena didukung secara meluas, TCP atau IP sangat ideal untuk menyatukan bermacam hardware atau software. Walaupun tidak berkomunikasi lewat internet, independen dari physical network hardware, ini menyebabkan TCP atau IP dapat mengintegrasikan bermacam network, baik melalui internet, token ring, dial-up, dan media transmisi fisik lainnya. Skema pengalamatan yang umum menyebabkan device yang menggunakan TCP/IP dapat menghubungi alamat device lain di seluruh network, bahkan internet sekalipun. High Level Protocol standar yang dapat melayani user secara luas. Yang kedua yaitu cara kerja TCP atau IP. Untuk memindahkan data antara dua komputer yang berbeda dalam suatu jaringan yang terdiri dari banyak komputer, dibutuhkan alamat tujuan dan perantara untuk memindahkan sinyal elektronik. Pembentuk data secara aman dan langsung. Internet menggunakan protokol untuk menjamin sampainya data secara aman di tempat tujuan. Saat seorang pengguna internet mengirim sekelompok teks ke mesin lain atau TCP atau IP mulai bekerja. Deretan paket-paket TCP/IP tiba-tiba di tempat tujuannya. Komputer akan membuka label alamat IP lalu menggunakan daftar pengirim yang pada paket TCP untuk memeriksa apakah ada kerusakan paket yang terjadi selama pengiriman dan menyusun kembali paket-paket tersebut menjadi susunan teks seperti aslinya. Sebuah perangkat khusus yang disebut gateway memungkinkan beragam tipe jaringan yang dapat horizon elektronik dengan komunikasi dengan internet menggunakan TCP atau IP. Itulah tadi materi mengenai arsitektur protokol. Mohon maaf bila ada salah kata, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.